Halo semua, kembali lagi bersama saya Ananta Carlos di segmen Malam Minggu Horor. Di segmen Malam Minggu Horor, kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. Kejenuhan tentu menjadi hal yang biasa dalam pekerjaan, terutama bagi Anto, seorang pegawai periklanan di sebuah perusahaan swasta di kota yang besar. Tidak jarang Anto merasa jenuh dengan pekerjaannya, dikarenakan rutinitas pekerjaan yang Anto jalani setiap hari selalu sama. Dengan kejenuhan yang sudah sangat tinggi, Anto pun memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dari kantornya. Anto berencana untuk mendaki sebuah gunung yang tidak jauh dari tempat tinggal Anto di masa cutinya nanti. Anto ingin menenangkan pikiran dan bersantai dengan pemandangan alam dan udara segar yang ada di gunung nantinya. Dengan persiapan yang matang, Anto pun berangkat untuk mendaki gunung yang ia tuju. Sebelum ia meninggalkan tempat tinggalnya, Anto mengecek kembali barang bawaannya. Ia memastikan tidak ada barang-barang penting yang tertinggal. Setelah memastikan barang-barangnya, Anto pun berangkat menggunakan sepeda motornya. 1 jam Anto memacu sepeda motornya. Akhirnya, Anto pun sampai di pos pertama di gunung yang hendak ia daki. Anto langsung memarkirkan sepeda motornya dan menuju ke pos pendaftaran untuk membayarkan tiket dan mengurus SIM-ASI. Anto terkesan sedikit terburu-buru karena Anto tidak ingin mendaki di malam hari karena Anto hanya mendaki sendirian. Anto memprediksi untuk sampai di pos 5 tempatnya akan berkemah nantinya tidak akan sampai malam hari jika semua berjalan dengan lancar. Pada sore hari, seharusnya Anto sudah sampai di sana. Dengan semangat, Anto mulai mendaki. Setelah 1 jam berjalan, Anto berpapasan dengan seorang pendaki wanita. Dengan ramah, Anto pun menyapa pendaki yang berpapasan dengannya. Tetapi pendaki wanita yang Anto sapa tidak membalas sapaannya. Anto pun mencoba menyapa kembali pendaki itu. Dengan wajah yang datar dan suara yang serak, pendaki itu berkata pada Anto, "Turun," katanya pada Anto. Anto pun kaget dengan perkataan pendaki wanita tersebut. Tapi Anto tidak terlalu memikirkannya. Anto pun kembali melanjutkan perjalanannya. Hari sudah mulai sore, tetapi Anto belum sampai di tempat yang ia tuju. Anto mulai khawatir. Ia benar-benar tidak ingin berjalan di malam hari. Anto pun mempercepat langkahnya sampai hampir setengah berlari. Di tengah perjalanannya, Anto berjalan di antara pohon besar yang rindang daunnya, sehingga cahaya matahari tidak masuk ke tempat itu. Anto pun langsung bergegas menyalakan flash handphonenya. Anto memperlambat langkahnya karena suasana yang gelap. Di tengah perjalanannya, Anto mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk kembali turun. Awalnya, Anto hanya menganggap bisikan-bisikan itu hanya ilusi dan hayalan belaka. Tetapi perlahan-lahan, bisikan-bisikan itu semakin jelas terdengar di telinga Anto. Anto pun kaget dan ketakutan.
Dengan sangat ketakutan, Anto pun mengurungkan niatnya untuk mendaki di sore itu. Anto langsung keluar dari daerah yang memiliki pohon-pohon besar itu dan memutuskan untuk berkemah di sekitar tempat tersebut dan kembali mendaki di esok paginya. Setelah menemukan area yang cukup landai untuk mendirikan tenda, Anto pun bergegas mendirikan tendanya dan mulai memasak untuk makan malam. Ketika makan malam sudah matang, Anto pun menyantap makan malamnya itu. Dengan tubuh yang cukup kelelahan, ketakutan yang ada di diri Anto perlahan-lahan menghilang. Dan Anto pun memutuskan untuk tidur di malam itu. Anto pun tertidur dengan nyenyak. Tidak lama, Anto pun terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara berisik dari sebelahnya. Dengan setengah sadar, Anto melihat sosok wanita dengan mata merah menyala dan taring yang panjang berada di sebelahnya. Anto sangat kaget melihat sosok tersebut dan Anto seketika langsung pingsan. Ketika Anto terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Anto seketika merinding mengingat kejadian yang dialaminya tadi malam. Ia membayangkan sosok wanita menyeramkan yang berada di sebelahnya di malam itu. Tanpa berpikir lagi, Anto langsung bergegas merapikan tenda dan peralatan masaknya. Ia sangat ingin bergegas kembali pulang. Anto sudah tidak memiliki keinginan untuk mendaki gunung tersebut. Saat seluruh barang-barang selesai dirapikan, Anto langsung bergegas untuk turun dan kembali pulang. Sembari berjalan, Anto menoleh ke belakang dan Anto melihat sosok wanita menyeramkan yang tadi malam berada di tenda Anto tersenyum pada Anto. Anto langsung lari dan kembali ke pos pertama dan tentu saja langsung kembali ke tempat tinggalnya. Itu saja untuk segmen malam minggu horor kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka segmen ini, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang seharusnya menonton video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita horor yang ingin diceritakan, kalian juga bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di segmen malam minggu horor. Saya Ananta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di malam minggu horor selanjutnya.